Selamat pagi Pak Mati. Pagi. Jadi saya mau meminta observasi dulu pagi ini. Jadi siang kan kita melakukan observasi ya. Nah, untuk observasinya tujuan pembelajaran yang mau dicapai Siswa memahami jenis-jenis kabel fiberoptik dan memilih kabel fiberoptik. memahami dan memilih kabel. Oke. Untuk area pengembangan yang mau dicapai Pak, keterampilannya tentang memilih. Penggunaan dan penerapan kabel fiberoptik. Untuk kelas berapa Pak? Kelas 11 PKJB. 11 TKJB. Ya. Berarti ini praktek ya Pak? Praktek Di lab Ya. TKJ. praktek dan simulasi. Oke, untuk strategi yang dipersiapkan Menyiapkan perangkat pembelajaran sesuai dengan keterampilan siswa masing-masing, gaya belajar siswa masing-masing. kayak belajar siswa. Juga pasti sudah punya datanya ya, belajar siswa. Kalau untuk alat bahannya gimana? Untuk alat dan bahan kan karena ada keterbatasan sekolah, untuk kabel fiber sudah saya siapkan sekitar 1 meter yang drop core sama yang enggak, bawah tanah sama dasar. Terus alat-alatnya juga untuk praktek simulasinya itu pakai Google untuk mempersiapkan jaringan FTTH. Oke, baik, mungkin itu saja untuk percakapan praobservasi. Nanti siang kita akan melakukan observasi ya Pak, sebesar K2JP ya, sesuai jam kerja. Oke, baik, terima kasih. Ayo kita lihat, mari kelompok 1 maju ke depan. Lewat sini, lewat sini. Sini, lewat sini. Oh iya. Yang mau presentasikan siapa? Belum. Oke. Silakan. Mari saya rapi di situ. Sebelumnya selamat pagi teman-teman. Saya akan menjelaskan sejarah kelompok kami, kelompok 1. Jadi yang pertama saya jelaskan itu jalur kabel feeder OLT ke ODC. Yang pertama itu ada STO. Ini STO ini OLT yang mengatur dan mengelola sinyal yang dikirim dari penyedia layanan. Jadi kayak inti pertamanya kalau di jaringan kayak server gitu. Lalu ada manhole itu jalur atau lubang bawah tanah buat kabel fiber optik yang bekerja di bawah tanah. Contohnya duct. Pakai jalur berapa? Tipanya? Nah, jadi kami gunakan kabel duct bawah tanah 144 core G652D SCPT. 144 core itu kabel dalamnya, serat kacanya. G652D nya itu jenis kabel luarnya. Itu kami pilih yang kuat dan tahan lama karena kita makainya buat di dalam tanah. SCPT itu single core per tube, jadi satu tube itu hanya ada 1 core. Lalu lanjut ke jalur yang kedua, ada jalur distribusi ODC ke ODP. Nilai diperhatikan ya. Nah, jalur yang kedua itu yang ini yang warna biru. Kabel distribusinya ini kami pakai fiber optik atas tanah 12 core 12 per 2T G652D SCPT. G652D nya itu sama, pakai yang buat dan tahan lama. Core 12 per 2T itu berarti 12 per 2T, maksudnya ada 12 core per 2 tube, jadi singkatnya satu tube itu ada 6 core. SCPT itu sama kayak yang tadi, single core per tube. Lalu ada yang terakhir itu
jalurnya pelanggan. Sebentar, saya buka dulu. Nah, jalurnya pelanggan itu yang ini, yang warna hitam. Ini kami gunakan kabel drop 2 ODP ke pelanggan, drop G657A SCPT sensor. Dan yang ini berbeda dia. Yang tadi G652. Ya. Nah, yang ini G657. Apa bedanya? Kalau yang tadi lebih tebal buat dan tahan lama, kalau ini lebih fleksibel kan. Terus juga dipakainya buat jalur yang pendek. Ini kan hanya dari kabel distribusi ke semuanya pelanggan aja. Jadi kami menggunakan kabel yang ini Broadcom G652A. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok lainnya? Ayo. Ya, boleh Mas Isan. Itu adanya kepelanggan Berdiri Mas Isan, Mas Isan berdiri. dari ODP ke pelanggan itu pakai kabel apa? Yang ini kami pakai multicore. Yang ini kan? Ini kami pakai multicore karena jaraknya dekat. Kalau yang biru sama yang merah baru pakai single core karena ini jangkanya jauh. Yang biru yang merah kami pakai single core, yang hitam ke pelanggan tadi kami pakai multicore. Gimana Mas Isan? Yang lain yang mau nanya? Adlin gimana Mas Adlin? Udah? Oke, ya untuk kelompoknya Mas Willy ya sebenarnya sudah cukup bagus ya. Cuman ada masukan dari Bapak di kabel drop core-nya. Di kabel drop core itu sebenarnya kabel drop core itu boleh pakai yang SPDT, yang single core output. Kenapa? Karena hanya ke rumahnya pelanggan itu butuh satu core. Jadi, ya sudah cukup bagus. Jadi nggak apa-apa. Jadi sisa core-nya kalau umpama ada 2 core, 4 core, ya nggak apa-apa. Ya jadi pembiayaannya itu kan harus kosnya kan lebih mahal. Jadi kalau pakai satu core kan lebih biasa ya. Sudah cukup bagus kekurangan kelompoknya. Oke, selamat pagi Pak Maki. Hari ini kita akan melakukan pasca observasi, ya, dari hasil observasi yang kemarin. Gitu. Tujuannya yaitu ini kita akan melakukan refleksi dari hasil observasi yang kemarin. Terus dan rencana tindak lanjut area yang ingin dikembangkan. Untuk tujuan pembelajarannya kemarin itu Yang pertama itu siswa memahami jenis-jenis kabel fiber optik. Terus yang kedua siswa dapat memilih kabel fiber optik sesuai dengan kebutuhan di langsung. dari hasil tujuan pembelajaran kemarin, Bapak, dari skala 1 sampai 10 dari observasi yang kemarin itu sudah di skala berapa menurut hasil menurut tujuan pembelajaran? Skalanya 8. Sudah bagus sekali. Iya, memang saya kemarin waktu observasi juga sudah melihat ya, memang sudah baik begitu. Lalu ukuran keberhasilan dari Pak Maki itu dalam mengajar kemarin itu bagaimana? Yang pertama itu melihat keterampilan siswa. Ya, saya memakai instrumen observasi, lembar observasi sama menyiapkan soal buat evaluasinya. Rata-rata anak-anak bisa menjawab itu 80%, rata-rata dari 29 siswa. Gitu. Tapi berhasil ya Pak. Walaupun kemarin itu saya lihat tidak memakai alat yang sebenarnya, ada simulasi. Karena untuk fiber optik itu tentunya alatnya satu mahal, terus di sekolah nggak ada. Gitu. Iya. Jadi dari kekurangan kemarin kan saya sebenarnya sudah melihat, ya Pak. Jadi saya melihat di
Untuk yang rincian pembelajaran, ya dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai kesimpulan. Menurut Pak Maki apa yang kurang dari sana? Yang kurang itu menurut saya di kan siapa yang bilang Ya. di PBL. PBL ya PBL yang itu di bagian bahan buat anak-anak mencari bahan pembelajaran untuk memecahkan masalahnya itu. Contohnya kan anak-anak dituntut suruh cari di YouTube, terus di internet. Cuman kan koneksi di sekolah tahu sendiri sama satu, terus literasi di perpus juga kurang. Itu kesulitan saya. Iya. Berarti kalau dari sana kekurangannya itu dari apa? Pakai model pembelajarannya kan PBL, jadi anak-anak itu kurang bisa merumuskan masalah. Masalahnya Gitu. benar. Karena kurangnya literasi. Literasi, mereka. kurangnya literasi. Kalau menurut itu dari skala 1 sampai 10 sudah berapa Pak? Dari pembelajaran PBL itu, PBL. Kalau anak-anak kurangnya rumusan masalah itu. Di rumah masalah 67. Dan keinginan Pak Maki itu di skala berapa? Minimal ya 8. 8 seperti prakteknya. Iya, gitu. Jadi untuk karena kekurangannya siswa ini kurang bisa menyelesaikan masalah, apa yang ingin Pak Maki kembangkan selanjutnya? Satu mungkin mengembangkan lagi PBL, mengonsepkannya mungkin di apa namanya disesuaikan dengan keadaan sekolah yang utama. Yang kedua mungkin cari inovasi-inovasi ya di YouTube, di mana mungkin mencari gawat, mencari solusi di mana biar kedepannya itu lebih bagus lagi untuk pembelajaran pendidikan. Iya. Lalu Pak, selain itu ada lagi yang untuk misalkan Pak Maki sendiri gitu, harus seperti apa? Nah, kalau saya sendiri ya harusnya tersedianya alat semua untuk sama bahan-bahan menyambat praktek itu. Berarti kekurangan siswa selain apa kurangnya literasi siswa itu, jadi tidak adanya kurangnya apa ya alat praktik, karena sangat menunjang sekali untuk kegiatan pembelajaran khususnya jurusan literasi. Ada solusi lain nggak Pak? Sebenarnya ada Bu solusi, cuman gini Bu, solusi itu kan tetap berupa simulasi. Kalau tetap bahan nggak ada kan tetap nggak bisa. Jadi saya konsepnya gini, jadi memberikan simulasi jaringan itu ke anak-anak melalui Google Earth. Google Earth ya. Jadi kan bentuknya nyata. Ketika kita mengonsepkan sumama jaringan FTTH, ya dari jaringan pusat itu ke distribusi atau ke pelanggan, itu kan bisa ditarik mensimulasikan tool-tool yang ada di di Google Earth tersebut. Jadi nanti kabel feedernya pakai apa? Yang penting sebelum itu anak itu tahu kabel feeder ini yang mana, kabel distribusi yang mana, itu aja. Nah, nanti bisa dituangkan ke dalam Google Earth. Jadi anak itu tahu posisinya kabel feeder itu ada di posisi mana, kabel distribusinya di mana, terus droppernya ada di mana. Dan kemarin tuh sudah sampai di titik itu ya Pak? Sudah di titik situ, cuma kemampuan anak-anak dalam menggunakan media kan juga perlu pembiasaan di sana. Itu kekurangannya. Berarti sebenarnya sudah baik ya Pak untuk prakteknya yang menggunakan simulasi ya. Cuman kurangnya itu yaitu si pembiasaan. Itu harus selalu belajar membaca selain dari itu. Terus untuk tantangan Pak Maki, Pertanyaan nomor 1, tantangannya listrik. Terus Nomor 2, ada kan beberapa siswa ya, saya tahu di kelas 11 3JB, saya ngomongkan kemarin di kelas 11 3JB ya, observasinya
itu ada beberapa siswa kan emang kesulitan untuk dalam belajar. Nah, itu lagi 3 orang anak itu. Nah, Borok, ya, terus siapa lagi? Ferdi sama Jel. Jadi 3 orang. Udah ditanya. Iya, kan saya nggak ngajar di sana, jadi saya kurang paham. Saya tahunya anak-anak tertentu, Pak. Willy dan kawan-kawan. Ini sampai tantangan. Terus tantangan yang siswa yang seperti itu loh, Pak. Yang 3 orang itu, bagaimana Pak Martin mengatasinya? Untuk sekarang saya lagi proses coba pendekatan secara pribadi, dengan menggali kenapa anak-anak itu kok ya satu ya di kelas memang kurang motivasi sepertinya, dan di lingkungan terutama mungkin karena saya pengisi itu anak-anak kalau malam itu pulang dari tempat nongkrongnya itu hampir jam 1 jam 2 gitu. Nah, itu yang jadi kesulitan saya, kan nggak bisa kontrol di rumah. Mungkin kedepannya akan menghubungi wali murid gimana solusinya agar